Pelimpahan tahap 2 oleh penyidik Subdit Vismondev Ditreskrimsus Polda Bengkulu terhadap tersangka perkara dugaan tindak pidana perbankan di Bengkulu terkait penyaluran kredit modal kerja konstruksi kepada PT Agung Jaya Group senilai 5 miliar rupiah pada 2019 mengalami hambatan. Tersangka yakni mantan Dirut Perbankan di Bengkulu Agus Salim dinyatakan tidak dapat ditahan lantaran yang bersangkutan sakit. Pantauan RBTV di Gedung Pidum Kejari Bengkulu Senin malam, tersangka diperiksa anggota medis Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu dan tampak tersangka dipasang alat pembantu pernapasan. Menurut keterangan dokter, yang bersangkutan mengidap sakit jantung, diabetes, dan TBC. Karena mengingat tanda-tanda vital pasien belum stabil gitu. Apa penyakit beliau? Sakit jantung. Ya, penyakit jantung, ada diabetes juga. Kronis ya? Kalau untuk kronisnya ya sementara ini kan kita pemeriksaan kita juga terbatas nih Pak, hanya pakai tensi. Kasih Pidum Kejari Bengkulu Rusdi Sastrawan menyampaikan karena bersangkutan ini dalam kondisi tidak dapat diperiksa maupun penahanan, maka pelimpahan berkas maupun tersangka ditunda. Dua, istilahnya tahap 2, penerimaan tersangka dan barang bukti dari penyidik. Kemudian sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kami juga melakukan pemeriksaan minta bantuan dokter, ya, dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu. Kondisi beliau tidak memungkinkan untuk kita periksa malam ini, maka atas rekomendasi dokter juga dan kami juga langsung. Advokat tersangka menyampaikan pihaknya telah mendapat surat rekomendasi dari dokter agar tersangka berobat ke Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta untuk mendapatkan perawatan dokter spesialis jantung. Kami sudah datang, Pak AS juga sudah hadir di Kejaksaan, dibawa bersama-sama dengan kawan-kawan dari kepolisian. Namun sampai di sini beliau juga sakit. Diketahui Agus Salim terseret perkara dugaan penyimpangan penyaluran kredit modal kerja konstruksi kepada PT Agung Jaya Group senilai 5 miliar rupiah pada 2019. Dalam penyidikan, Agus Salim diduga menyetujui pencairan kredit meski persyaratan pengajuan belum dinyatakan lengkap. Persetujuan tersebut diputuskan melalui rapat tingkat pusat meski sejumlah peserta rapat diketahui sempat menyampaikan penolakan. Tak hanya itu, tersangka juga diduga tidak melakukan penilaian langsung terhadap kemampuan debitur. Pertimbangan pemberian kredit disebut lebih mengacu pada latar belakang orang tua debitur yang dikenal sebagai kontraktor. Rendra Ditya Gunawan, RBTV melaporkan.